Anggaran Dasar dan Mukadimah Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Baik, saya dari kelompok 5 sebagai Sri Mulyani Utami dan ada Arsil Karim serta Resti. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama mengenai Mukadimah Anggaran Dasar, yang kedua identitas dan asas Muhammadiyah, yang ketiga keanggotaan Muhammadiyah, dan yang terakhir keorganisasian Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan serta tunduk hanya kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai hukum Allah. Yang keempat, dituntut ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar setiap gerakan dakwah. Yang kelima, ada ittibah. Yang keenam, berdakwah secara berorganisasi. Yang ketujuh, berorientasi pada tujuan Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tazim, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asas Muhammadiyah berasas Islam. Keanggotaan Muhammadiyah terdiri atas dua. Yang pertama, anggota Muhammadiyah terdiri atas 3 bagian, yaitu anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam yang bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah anggota kehormatan ialah anggota perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau kewibawaan dan keahlian bersedia membantu Muhammadiyah. 2. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Keorganisasian Muhammadiyah. Struktur persyarikatan Muhammadiyah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 5 pasal 9, yaitu ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Yang pertama, ranting. Ranting adalah suatu kesatuan anggota pada kawasan di mana anggotanya pengajian anggota secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali, memiliki mushalah atau surau sebagai pusat kegiatan, dan yang terpenting ada jamaah. Pengesahan pendiri ranting ditetapkan oleh pimpinan daerah atas usul anggota setelah mendalam persetujuan dari cabang ART pasal 5. Yang kedua, cabang. Cabang adalah kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri sekurang-kurangnya 3 ranting. Pengesahan pendirian cabang ditentukan oleh pimpinan wilayah atas usul ranting setelah memperoleh persetujuan pimpinan daerah ART pasal 6. Yang ketiga, daerah. Daerah adalah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri sekurang-kurangnya 3 cabang ART pasal 7. Pengesahan pendirian daerah ditetapkan oleh pimpinan pusat atau usulan cabang setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan wilayah. Yang keempat, wilayah. Wilayah adalah kesatuan daerah di provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 daerah yang berfungsi ART pasal 8. Yang kelima, pusat. ART pasal 9 adalah kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai patron utama sejati umat Islam di muka bumi ini. Perkenalkan, nama saya Satriawan sebagai moderator materi Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Kami dari kelompok 5 kelas C22 TLM. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Satriawan dengan NIM P422096. Anggota yang kedua Mutmainah Akmal dengan NIM P422086. Anggota yang ketiga Resna Muhammad Alkaputra Idrus dengan NIM P422081. Adapun materi yang ada dalam Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang pertama yaitu Mukadimah Anggaran Dasar, yang kedua identitas dan asas Muhammadiyah, yang ketiga keanggotaan Muhammadiyah, yang keempat keorganisasian Muhammadiyah. Adapun materi yang pertama
yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mutmainah Akmal dengan materi Mukadimah Anggaran Dasar. Pasti isi poin-poin dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia bertauhid. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, berhukum hanya dengan hukum Allah. Yang keempat, berjuang menegakkan agama Islam adalah wajib. Yang kelima, perjuangan dilakukan dengan ittiba, mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, organisasi adalah alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, terwujudnya masyarakat adil, makmur lahir batin yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi yang selanjutnya yaitu identitas dan asas Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Islam telah memberikan inspirasi dan orientasi yang mendasar bagi pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk mewujudkan cita-cita dan keyakinan hidupnya. Karena itu, Muhammadiyah yang didirikannya didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta diyakini kebenarannya. Keyakinan terhadap agama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 3 atau Al-Imran surah ketiga ayat 19, dan keharusan moral untuk mengimplementasikan ideal-ideal Islam ke dalam konteks yang praksis, baik dari tataran individual maupun kolektif, telah menimbulkan upaya-upaya sistematis dan terorganisir atau ummah. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 104. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Karakteristik kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Karakteristik kedua ini justru karena inspirasi dan pengalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 104 untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah kebijaksanaan, pelajaran yang baik dan bantahan yang baik. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125, agar diperoleh konsistensi dalam mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Dakwah menjadi tanggung jawab moral baik personal maupun kolektif. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah menjadikan sasaran dakwanya bersifat personal dan kolektif, baik internal maupun eksternal umat. Sasaran dakwah yang bersifat eksternal diajukan pada non-Islam agar mereka dapat memeluk agama Islam sehingga terhindar dari ketersesatan dalam mencapai kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Poin A, Muhammadiyah selalu melakukan koreksi dan penafsiran ulang terhadap berbagai persoalan pemikiran dan pengalaman yang terkait dengan muamalah keagamaan yang disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi, serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak bertentangan dengan nilai keduanya. Poin B, Muhammadiyah disebut sebagai gerakan tajdid dalam konteks verifikasi dan pemurnian, terutama dalam bidang akidah dan ibadah, yakni mengembalikan semua persoalan yang menyangkut akidah dan ibadah tersebut pada keaslian ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai tambahan dan pengurangan serta interpolasi berbagai bentuk pemikiran yang secara intrinsik dan substantif maupun formil berbeda dengan keduanya. Dan yang ketiga, keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri atas 3. Yang pertama, anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Anggota kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan anggota yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang keempat, keorganisasian Muhammadiyah. Adapun susunan keorganisasian Muhammadiyah terdiri atas 1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Yang kedua, cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Yang ketiga, daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota ataupun kabupaten. Dan yang keempat, wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Yang kelima,
pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Penetapan organisasi. Yang pertama, penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Yang kedua, penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Yang ketiga, penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Dan yang keempat, dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Sekian dan terima kasih. Itulah sedikit pemaparan singkat dari poin-poin materi Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabil kul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 5 yaitu Andi Majmun Raihan sebagai moderator, Nur Fatwa sebagai pemateri pertama, dan Nur Safira Amalia sebagai pemateri yang kedua. Muqaddimah Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak disesati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, dan bernabi kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Identitas dan asas. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah berasas Islam. Keorganisasian. Pertama, daerah, kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Kedua, wilayah, kesatuan daerah dalam suatu provinsi. Ketiga, ranting, kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan. Keempat, cabang, kesatuan ranting dalam suatu tempat. Kelima, pusat, kesatuan wilayah dalam negara. Keanggotaan. Yang pertama, anggota biasa, warga negara Indonesia beragama Islam. Kedua, anggota luar biasa, orang yang beragama Islam tapi bukan warga negara Indonesia. Ketiga, anggota kehormatan, orang yang mengatur atau membantu berjalannya organisasi Muhammadiyah. Baik, demikian